Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga sehat-sehat selalu ya. Untuk menjaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin dan makan makanan yang bergizi. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu punya satu ice breaking nih supaya kita semangat dalam belajar. Ikuti ya, nama ice breakingnya adalah tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi ya, biar lebih semangat. Tepuk semangat. Semangat. Nah, bagaimana? Sudah semangat kan untuk belajar? Nah, karena sudah semangat, kita akan memulai pembelajarannya ya. Nah, coba Ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat materi mengenai gaya dan gerak pada pertemuan sebelumnya? Ada yang ingat? Apa yang dimaksud dengan gaya? Ya, gaya adalah sebuah usaha berupa tarikan maupun berupa dorongan. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Ya, contohnya misalnya ada tukang bubur yang lewat di depan rumah. Nah, tukang bubur itu mendorong gerobaknya kan? Nah, gerobaknya itu didorong sehingga gerobaknya menjadi bergerak. Betul sekali, bergerak. Nah, sedangkan gerak itu ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan gerak? Ya, gerak adalah perpindahan suatu benda dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ya, betul. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tema 8 daerah tempat tinggalku dan subtema 3 bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu adalah materi lanjutan mengenai gaya dan gerak, yaitu hubungan antara gaya dan gerak. Selain itu juga nanti kita akan menyimak sebuah dongeng di mana nanti kalian akan mengidentifikasi bagaimana tokoh-tokoh yang ada di dalam dongeng itu dan bagaimana sifat tokoh-tokoh pada cerita tersebut dan bagaimana inti dari cerita yang ada pada cerita tersebut. Pembelajaran yang pertama, coba kalian amati 4 peristiwa berikut ini. Nah, setelah mengamati 4 peristiwa tadi, ada yang bisa mengidentifikasi 4 hubungan antara gaya dan gerak. Coba ya, kita rinci lagi 4 peristiwa yang tadi. Yang pertama yaitu peristiwa membuka dan juga menutup pintu. Bagaimana ya pengaruh gaya dan gerak pada peristiwa tersebut? Ya, pada peristiwa tersebut, gaya mempengaruhi benda yang menjadi bergerak. Ya, betul. Selanjutnya pada peristiwa yang kedua. Peristiwa apa ya tadi? Pada peristiwa yang kedua tadi yaitu adalah ketika uang koin yang diberikan gaya sehingga uang koin itu menjadi berhenti bergerak. Berarti pengaruh gaya yaitu gaya mempengaruhi benda yang bergerak menjadi diam. Betul sekali. Nah, selanjutnya peristiwa yang ketiga tadi ada yang ingat? Ya, peristiwa yang ketiga adalah ada sebuah kertas yang masih berbentuk sempurna, lalu selanjutnya kertas itu diberikan gaya sehingga kertas itu menjadi berubah bentuk. Maka bagaimana hubungan antara gaya dan gerak pada peristiwa tersebut? Ya, pada peristiwa tersebut gaya merubah bentuk kertas menjadi bola kertas. Sedangkan pada peristiwa yang terakhir atau yang keempat, ada yang tahu apa pengaruh atau hubungan antara gaya dan gerak pada peristiwa tersebut? Ya, pada peristiwa yang keempat yaitu bola dilemparkan ke arah atas sehingga bola itu
terlempar atau bergerak ke arah atas. Dan selanjutnya bola dilempar ke arah depan dan bola itu bergerak ke depan. Nah, maka dari itu gaya mempengaruhi gerak benda menjadi arahnya berbeda-beda. Ketika gayanya diberikan ke atas, maka benda itu bergerak ke atas, dan ketika gayanya diberikan ke depan, maka benda itu bergerak ke depan, sehingga gaya mempengaruhi arah gerak benda. Sekarang kalian sudah bisa mengidentifikasikan 4 hubungan antara gaya dan gerak. Yang pertama, gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Dan yang ketiga, gaya mempengaruhi bentuk benda. Lalu yang terakhir, gaya mempengaruhi arah gerak benda. Nah, sekarang coba kalian amati kegiatan atau peristiwa yang ada di rumah kalian. Lalu kalian identifikasi bagaimana hubungan antara gaya dan gerak pada peristiwa-peristiwa tersebut. Nah, kalian catat hasil pengamatan kalian dengan format berikut ini. Sekarang kita akan praktik membuat sebuah benda yang akan membuktikan adanya hubungan antara gaya dan gerak. Benda itu adalah ketapel. Nah, untuk membuat benda tersebut, kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu ya. Pertama adalah ranting daun yang bercabang menyerupai huruf Y. Selanjutnya ada kain bekas. Selanjutnya kita juga membutuhkan karet gelang sebanyak 6 buah. Dan yang terakhir yaitu gunting. Gunting karet gelang. Ikatkan pada salah satu cabang ranting sebanyak 3 buah karet gelang. Selanjutnya, ujung karet gelang yang lainnya ikatkan pada potongan kain yang sudah dibolongi di kedua sisinya. Nah, sekarang ketapelnya sudah jadi. Nah, untuk bermainnya kalian bisa menggunakan bola dari kertas yang digulung seperti ini. Nah, untuk cara bermainnya yaitu seperti ini. Nah, untuk membuat laporan hasil pembuatan ketapel ini, kalian bisa membuatnya dengan format berikut ini. Nah, ketapel ini biasanya digunakan oleh anak-anak untuk bermain. Nah, bermainnya itu bisa juga untuk membidik buah yang ada di pohon. Nah, biasanya sebuah tempat yang memiliki banyak pohon itu di mana ya? Ya, betul sekali, di hutan. Coba kalau di hutan itu ada binatang apa saja ya? Ya, betul, salah satu binatang yang ada di hutan adalah singa. Nah, selanjutnya kita akan menyimak sebuah cerita fiksi yang berjudul Singa yang Serakah. Singa yang serakah. Di suatu hutan hiduplah seekor singa yang tengah kelaparan. Singa tersebut sudah tidak makan selama 3 hari. Wah, perutku lapar sekali. Sudah 3 hari aku tidak makan. Sebaiknya aku berjalan-jalan untuk mencari makanan. Ia pun kemudian berjalan-jalan dan melewati hutan untuk menemukan makanan. Ketika sedang berjalan-jalan, sang singa berhenti di pinggir sungai. Dan kemudian ia melihat seekor bebek yang tengah berenang. Kwek, 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 kwek. Sang bebek terkejut ketika melihat ada singa yang sedang memantaunya. Lalu bebek itu pun berlari.
berlari dengan cepat, ia akhirnya tertangkap oleh singa. "Ampun singa, lepaskan aku. Dagingku hanya sedikit. Mengapa engkau tidak memangsa hewan lain saja?" Sembari menunjukkan taringnya yang tajam, sang singa berkata, "Baiklah, kalau begitu antarkan aku ke tempat persembunyian hewan lain di hutan sekarang." Kemudian, tidak jauh dari tempat itu terdapat lapangan hijau, di mana banyak monyet yang sedang mencari makanan. "Ya sudah, pergi sana. Aku akan memangsa monyet saja." Akhirnya bebek merasa sangat senang dan berlari dengan kecepatan penuh. "Yeay, aku tidak jadi dimakan. Pek, 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 pek." Kemudian singa mendekati monyet-monyet tersebut dan ia berhasil menangkapnya. "Ah, tolong, jangan makan aku. Aku masih sangat kecil sehingga dagingku tidaklah banyak. Mengapa engkau tidak memakan gajah yang dagingnya lebih banyak dariku? Aku akan mengantarmu ke sana." "Hah, baiklah. Kalau begitu, antarkan aku ke sana sekarang juga." "Baik, ikuti aku." Mereka pun berjalan-jalan. Kemudian, ketika mereka sudah berjalan, mereka akhirnya melihat seekor anak gajah. "Lihatlah, ada anak gajah di sana. Kau bisa memakannya. Aku akan pergi." Akhirnya, singa langsung mengejar dan kemudian menggigit kaki anak gajah tersebut. "Haha, akhirnya aku mendapatkan santapan juga." Namun, kulit gajah itu sangat tebal sehingga gigitan dari singa itu tidak dapat melukainya. "Ah, kenapa kakimu keras sekali? Kenapa kulitmu keras? Aku sulit memakanmu." Anak gajah pun berteriak dan meminta tolong kepada sang ibu. "Ibu, tolong aku. Aku ditangkap oleh singa, Ibu. Tolong aku." Singa terus saja berusaha menjatuhkan gajah tersebut. Namun sayangnya ia tidak bisa. "Ah, kenapa kamu sulit sekali untuk dimakan? Sini, aku sudah lapar. Ibu, tolong aku." Namun sayangnya tidak bisa. Tetap saja gajah itu sulit untuk dijatuhkan oleh singa. Mendengar teriakan sang anak, ibu gajah pun akhirnya mendatangi sang singa dan menginjak-injak singa tersebut. "Jauhi anakku! Jauhi anakku! Jangan makan dia!" Akhirnya sang singa tidak mampu melawan karena ukuran ibu gajah yang sangat amat besar. Belum lagi ia dalam keadaan lemas karena belum makan. Setelah itu singa pun mati karena sudah kehabisan tenaga. Nah, bagaimana ceritanya tadi? Menarik tidak? Ya, coba sekarang dari cerita yang tadi, apakah kalian mengetahui hikmah apa ya yang ada pada cerita tersebut? Ya, hikmahnya adalah kita jangan menjadi manusia yang serakah. Nah, selanjutnya coba kita identifikasi tadi ada tokoh siapa saja ya di dalam cerita tersebut. Ya, tadi tokohnya ada singa. Yang kedua ada bebek, lalu ada monyet, dan gajah juga ibu gajah. Nah, bagaimana ya sifat-sifat tokoh pada cerita tersebut? Ya, tadi singa itu sifatnya seperti apa ya? Ya, singa itu serakah karena dia ingin memakan mangsa yang dagingnya tebal sehingga dia bisa kenyang. Nah, selanjutnya hewan-hewan yang lain ya seperti monyet, bebek, dan gajah dan anak gajah itu mereka juga sebenarnya monyet dan juga bebek itu sebenarnya dia menyelamatkan dirinya sendiri ya. Dan untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dia mencoba menyarankan singa itu untuk memakan hewan lain. Artinya mereka itu hewan yang cerdas, betul sekali. Nah, selanjutnya bagaimana dengan ibu gajah ya? Ya, ibu gajah itu sifatnya penyayang, betul sekali. Karena dia menolong anaknya yang hendak dimakan oleh singa, betul. Nah, setelah mengetahui tokoh-tokoh dan sifat tokoh yang ada di cerita singa yang serakah tadi, coba kalian tuliskan bagaimana inti dari cerita singa yang serakah.
Sebelumnya ada yang sudah mengetahui apa itu inti cerita? Ya, inti cerita adalah sebuah kesimpulan secara menyeluruh dari sebuah cerita. Nah, oleh karena itu kalian tuliskan terlebih dahulu ya inti dari cerita ya, Singa yang Serakah tadi. Selanjutnya, coba sekarang kalian cari cerita-cerita lain yang ada, bisa dari buku atau dari YouTube atau dari internet, bisa juga dari TV. Lalu kemudian kalian identifikasi siapa saja tokoh yang ada di dalam ceritanya, lalu sifat-sifatnya seperti apa tokoh tersebut, kalian bandingkan dan bagaimana inti dari ceritanya. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan tidak? Ya, coba kalau sudah selesai belajar, kita tadi belajar apa saja ya? Ya, kita yang pertama tadi belajar tentang hubungan antara gaya dan gerak. Apa saja 4 hubungan antara gaya dan gerak? Yang pertama, gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Lalu yang kedua, gaya mempengaruhi benda yang bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya mempengaruhi bentuk benda. Dan yang terakhir, yang keempat, gaya mempengaruhi arah gerak benda. Tentunya kita juga tadi sudah belajar tentang, ya tadi kita mendengarkan cerita yang berjudul Singa yang Serakah. Nah, dari cerita fiksi yang berjudul Singa yang Serakah itu kita dapat mengidentifikasi tokoh dan juga sifat tokoh yang ada di dalam cerita fiksi. Kalian juga tadi sudah diminta untuk membuat inti cerita dari cerita Singa yang Serakah. Nah, kalian sudah memahami kan materi yang kita pelajari hari ini? Coba Ibu ingin bertanya kembali, bagaimana hubungan antara gaya dan gerak? Dan coba sebutkan 3 contoh dari peristiwa yang berkaitan dengan hubungan antara gaya dan gerak. Tuliskan di bukumu ya. Yang kedua, coba kalian tuliskan kembali tokoh-tokoh, sifat tokoh, dan juga inti cerita pada cerita Singa yang Serakah. Nah, untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian ya. Sebelum menutup pembelajaran, Ibu ingin mengingatkan kembali untuk mengerjakan tugas-tugas yang Ibu sudah instruksikan tadi ya. Yang pertama yaitu membuat laporan mengenai pengamatan peristiwa yang ada di rumah berkaitan dengan hubungan antara gaya dan gerak. Lalu membuat laporan tentang pembuatan ketapel tadi, dan selanjutnya laporan juga mengenai mencari cerita dan menuliskan sifat, tokoh, dan juga inti ceritanya ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Sebelum menutup pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.